Hai, salam sukses. Tamu saya kali ini sangat luar biasa. Sudah lama saya tidak berbincang-bincang dengan perempuan dan sudah lama kita tidak bicara tentang satu hal ya. Di tengah bisnis, ekonomi yang menggeliat, kita akan bicara tentang dunia perbankan dan apa yang bisa kita dapatkan dari jasa perbankan. Tamu saya sangat istimewa. Ya, beliau adalah Director of Consumer Banking dari satu perusahaan atau bank yang sangat kredibel internasional yaitu DBS. Hadir di studio Ibu Melfrida Gultom. Iya, selamat pagi. Relax. Terima kasih. Terima kasih loh udah menuin undangan saya. Iya, justru saya yang terima kasih nih mewakili DBS nih Bang, dikasih kesempatan untuk bisa berbincang-bincang gitu ya dengan expertnya gitu. Expert apa lawak nih? Ini soalnya Batak juga ya. Iya. Jadi Pepi ya? Ya saya panggilnya Pepi. Nama lengkapnya sih Melfrida Wati Gultom, tapi biasa kan disingkat Melfrida Gultom. Jadi lebih enaknya ya dipanggil dari kecil tuh Pepi aja gitu. Saya panggil Bang aja ya biar katanya tadi mau relax kita kan ya Bang. Temanku Batak juga semua dulu. Saya juga temennya banyak Palembang. Kita nggak kelapu aja. Iya. Oke, yang consumer banking ini ngurusin apa sih Bu Pepi? Nah kalau consumer banking namanya juga consumer gitu ya Bang. Jadi berarti dekat dengan nasabah individu. Nasabah individu. Ya, nasabah individu. Jadi yang kita urusin mulai dari transaksi individu gitu ya, transaksi perbankannya dia termasuk dari mulai funding sampai ke kartu kredit, sampai ke unsecured loan atau personal loan gitu. Jadi mengcover 360 derajat lah untuk nasabah individu. Iya, gitu. Kepentingannya ya. Betul. Saya dengar juga nanganin affluent istilahnya, affluent customer. Jadi kita ada emerging affluent, ada retail, ada affluent juga persis tadi seperti Abang bilang, dan ada juga private client. Apa sih artinya affluent? Ini kan banyak orang nggak paham affluent apa sih? Jadi affluent itu sebenarnya segmen yang kalau secara gampangnya gitu ya kita kategorikan ya Bang ya itu adalah priority segment. Gitu Premium banget ya? Iya, jadi priority itu memiliki dana kelolaan sekitar 500 juta. Ya, dan minimal? Ya, 500 juta. Dan hebatnya gitu di Indonesia ini berdasarkan data yang kita ambil dari LPS ini setiap tahunnya bertumbuh gitu Bang. Bahkan dana kelolaan itu bertumbuh dari tahun 2023 ke 2024 itu 9%. Dan jumlah nasabah, jumlah individu yang memiliki dana kelolaan itu bertumbuh 6%. Nah, di samping itu yang menarik lagi adalah nasabah-nasabah ini lebih banyak sekitar 66% itu datang dari pebisnis. Pebisnis. Iya. Baru diikuti dengan karyawan, kemudian ada profesional. Gitu. Jadi kita melihat bahwa selain daripada tadi itu adalah pebisnis ya, bidang usahanya gitu ya Bang ya. Tapi ini juga menariknya adalah dulu itu rata-rata tuh 50 tahun ke atas. Ya. Nah sekarang katanya makin muda. Sekarang makin muda gitu. Second generation katanya udah mulai juga ya. Gitu. Jadi dari 25 bahkan sampai 40 gitu. Jadi itulah memang keuntungannya ya kita hidup di Indonesia yang memiliki populasi yang berkembang. Bahkan saya lihat data statistik sekarang ada 282 juta ya udah ya Bang ya. Ya, almost 300. Iya, makanya luar biasa sih Indonesia Bu, sih. Kalau saya boleh assume ya, jadi artinya orang Indonesia itu makin banyak yang kaya juga ya. Orang kaya makin banyak, walaupun yang miskin juga tetap ada dan juga ada disparity juga ya Bang ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, tapi affluent kita juga bertumbuh gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, ternyata orang kayanya juga itu orang yang berpenghasilan tinggi juga makin muda. Betul, dan dulu makin kan muda. Di atas 50-an ya. Betul. Jadi dengan adanya pergeseran ini, perkembangan ini, DBS juga harus hadir gitu untuk bisa memberikan apa sih solusi yang terbaik gitu untuk para nasabah affluent ini. Dan menarik juga tadi ya, ternyata teman-teman bahwa rata-rata yang tabungannya atau yang dikelola dana kelolaan lah ya kita bilang ya, betul. Di atas 500 walaupun saya percaya banyak yang di atas itu ya. Itu kan syarat minimum aja. Betul. Ya, jadi itu ternyata 66% adalah pebisnis gitu. Kemudian kalau nggak salah 16% adalah pegawai. Sisanya ada profesional 15% adalah profesional. Ibu tuh di dana data dunia nih. Jadi orang kaya di dunia itu 74% pebisnis,
Ya kita itu masih 66, artinya kita karena memang jumlah entrepreneur kita kan Iya, entrepreneur makin banyak ya Iya, Bang ya. makin banyak, tapi kita masih kurang dari ideal. Dan Ya. banyak bisnis bidang-bidang usaha yang baru ya kita Baru, lihat baru, sekarang baru. ya. Ya, Jadi ya. dengan adanya perkembangan ternyata di Indonesia nggak Ya. cuma di dunia. Nah, DBS nih ngelihat bahwa ada Ini peluang, gitu ya, ya. betul, Peluang betul. untuk kita itu membantu nasabah individu Ya. kita juga, tapi nggak cuma membantu mereka sebagai keperluan mereka secara finansial individu, tapi bagaimana bisnis mereka pun kita bisa bantu. Bisa bantu. Gitu. Oke. Nah inilah makanya Ya. kan kalau saya ngikutin perkembangannya Bang Helmy juga berkarir ya, jadi Iyalah, kita saya pikir dulu wah pegawai dulu. ini pas banget nih, Saya dulu pegawai negeri. pas banget. Ya, Dan ya. katanya kan gitu, apa sih kenapa DBS itu kepengen kerjasama sama Bang Helmy? Karena Bang Helmy itu banyak yang kita lihat belakangan ini ya, banyak membawa para pebisnis juga untuk ke Cina gitu ya, ke negeri Cina. Nah kita ngeliat bahwa DBS nih udah saatnya kerjasama dengan Bang Helmy untuk bisa, terima kasih. kebetulan memang bukan kebetulan ya, saya nggak percaya kebetulan ya Bang ya, semuanya itu udah ada jalannya ya Tuhan bantu. Jadi saya lihat bahwa satu, DBS itu memang adalah sebuah organisasi yang punya purpose gitu ya, purpose driven kita bilang. Purpose driven bank. Ya. Ini yang membedakan dengan dengan institusi bank yang lain. Betul Okay? ya. Jadi pada saat kita lihat bahwa purpose-nya kita apa sih? Kita mau bantu secara individu tapi juga bisnisnya lancar. Nah, kita ngeliat bahwa belajarlah katanya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nabi Muhammad bilang gitu. Nah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke. Padahal kita belum connect tuh, tiba-tiba pas aja gitu kan ya Bang. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Nah, jadi melalui invitation kita kepada para nasabah maupun para potensial nasabah, kita bareng-bareng nih sama Bang Helmy untuk belajar ke negeri Cina. Nah, belajar di negeri Cina kan kita lihat bahwa apa sih yang menjadi best practice buat para nasabah kita bisa berkembang tuh bisnisnya Bang. Bisa banget, gitu. bisa banget. Nah itulah purpose kita, karena kita mau berkontribusi kepada para nasabah kita, baik kelolaan pribadi maupun juga kelolaan bisnis. Jadi ini tidak hanya jasa perbankan yang selama ini hitung-hitungannya adalah berapa return, berapa interest ya, begitu ya Bu ya? Jadi kita mau, we give more than that. Betul, kita harus katanya supaya be more of you kita, supaya nasabah kita juga be confident, be more of you. Nah yang kedua nih Bang, kita mau juga drive impact. Gitu. Gimana sih drive impact? Kalau orang-orang pada bilang bahwa sustainability, definitely sustainability is area yang kita mau fokusin juga. Nah, melalui tadi ESG, kalau Abang pasti sering dengar ya, environmental, social, governance. Nah, disitulah produk-produk kemasan kita pun di situ harus memberikan impact kepada larger community. Terus kemudian kepada stakeholder, internal, eksternal. Jadi khususnya tentu saja untuk Indonesia ya Bang ya gitu. Jadi kita mau nggak cuma kita katanya kaya secara finansial, tapi juga kita memperkaya orang lain. Harus bermanfaat untuk rakyat sekitar banyak. ya. Betul, itulah tadi. Nah yang ketiga tadi kalau kita lihat purpose yang ketiga apa sih Pep itu? Satu lagi adalah gimana caranya juga untuk bisa kita memberikan informasi, insight yang bisa quick gitu Bang. Jadi lihat real data gitu ya melalui tadi di belakangnya teknologi gitu. AI, ML. Jadi teknologi yang tentu saja dilengkapi dengan sekaligus research gitu. Kemudian ada Chief Investment Office kita yang punya data-data secara global gitu. Jadi pada saat kita mengkomunikasikan insight itu ke Bang Helmy contoh, karena persona Bang Helmy bisa jadi beda sama saya nih. Gitu. Jadi bahasa yang dipakai pun, konten yang dipakai pas gitu untuk Bang Helmy bisa apa kebutuhan nasabah kan beda-beda Ibu ya. Betul. Walaupun sama-sama naruh dana ya kan. Jadi itu ada research ya. Kalau saya misalnya, kalau saya kan minat saya kan lukisan misalnya. Ya mungkin dari DBS bisa kasih informasi saya ada pameran lukisan. Iya, betul. Ada orang mungkin minatnya beli properti gitu. Iya, betul. Ada yang di belakangnya, gitu ya? Ada yang underlying-nya adalah properti, ada yang underlying-nya adalah branded stuff gitu kan. Saya nggak ada yang branded aman. Saya juga aman gitu ya. Karena banyak kan Bang di belakangnya itu adalah underlying-nya apa gitu, perusahaan-perusahaan apa, ada perusahaan teknologi juga gitu. Especially tadi kalau kita ngomongin ke China gitu. China kan kita lihat ya tadi Abang bilang porosnya ya.
Ya, ya. sekarang. Kita lihat ya, kalau saya boleh ngasih insight gitu, saya udah bikin 3 trip, mau ke 4 trip, dan saya kaget banget gitu. Saya diajak oleh satu konsultan manajemen terbesar China, nomor 3 namanya Bosum, ya. Nomor 1, 2-nya BUMN. Jadi mereka ngajak saya, mereka cari toko yang punya follower cukup banyak di bidang bisnis. Saya terpilih orang pertama, ya. Kemudian saya propose. Saya tuh mimpi Luar saya tuh biasa, Cina, iya. Amerika banget loh. Iya, Saya iya. mimpi kepengen ke Amerika, akhirnya juga mimpi sekolah di Amerika, mimpi banyak traveling ke Amerika. Iya, iya. Amerika banget deh. Kalau saya berbisnis tuh Amerika. Satu hari saya sadar, Amerika tuh makin kesini makin kalah loh. 7 dari 11 industri strategis itu udah dikuasain China. Iya, iya, Komunikasi, iya, iya. Huawei nomor 1. Iya, iya. Handphone, Oppo. EV, electric vehicle itu. BYD nih sekarang, udah BYD Bang. udah Iya. ngalahin Tesla gitu. Saya bilang, kalau kita mau belajar bisnis mendingan ke Cina aja. Wow, saya udah 3 ngunjungin mungkin 7-8 perusahaan-perusahaan raksasanya Cina yang menaklukkan dunia ya. Kita ke Alibaba, BYD, kemudian ke SAIC itu otomotif terbesar, kita ke TikTok. Nggak cuma kayaknya nggak cuma inovasinya ya teknologi, tapi culture-nya juga gimana sih? Jadi saya bilang kayak work ethic gitu gimana sih, Bang? gila tuh, leadership-nya gila. Memanusiakan orang, human capital manajemennya gila. Ya, nanti kita ke Alibaba ya. Alibaba itu dia sampai Jack Ma itu ternyata sangat aset terbesarnya human. Oh ya, oke. Iya, Ya. dia Human resources ya. Human resource. Jadi bayangin ya, kalau kerja setahun dikasih pin tuh, Alibaba. Kerja 3 tahun dikasih kalung, pakai giok. Kerja 5 tahun dikasih ring, cincin. Oh, oke. Artinya kalau lu udah kerja 5 tahun, artinya you get married to the company. Oh. Gila. Setiap tahun dia 102 orang dinikahin. Dan Jack Ma usahakan datang. Oh, yang gila boleh nikah sekantor loh. Oh, oke. Boleh nikah sekantor, mana sangat itu dianjurkan. breakthrough juga. Iya. Orang di sini kan agak banyak ya perusahaan. Kok konflik of interest katanya. Ya di bidang apa dulu? Kalau mereka di bidang yang sama dan tidak megang keuangan gitu kan nggak ada masalah. Misalnya dua-duanya di bagian desain, aman dong. Jadi kalau gue lihat ya, oh bener juga Jack Ma. Jadi kalau malah saling support gitu ya, Bang ya? Iya. Saling mereka support. Pergi barengan, cuman butuh satu kendaraan. Kayak outing barengan. Iya. Apa makan siang barengan. Rumah cuma 1. Iya. Yang harus dibikin untuk karyawan. Iya. Lembur barengan. Jadi menurut saya kalau Nah kayak gini-gini nih kan sesuatu yang tadi Abang bilang bahwa tabu tuh katanya satu company gitu kan ya, tapi ada untuk menghindari konflik of interest, ada reasoningnya juga tapi di China, especially di Alibaba itu malah di endorse gitu lah, di support gitu lucu ya. Alibaba nih, cerita lucu nih. Kok jadi banyakan gue yang ngomong, kita diskusi. Soalnya saya belum belajar nih. Terus terang saya lupa, kayaknya saya pernah salah satu kali ke China, tapi ke Shanghai-nya gitu loh. Iya. Bang, tapi yang maju tuh katanya kota yang apa? Shenzhen. Shenzhen kan Silicon Valley-nya. Iya. Sama Hangzhou. Hangzhou tuh kota kelahirannya Jack Ma. Di Alibaba ya. Boleh keluar 2 kali, diterima lagi. Oke. Jadi ada karyawan kita nih, keluar, balik lagi masih diterima. 2 kali diterima. Jadi masih boleh kerja 3 kali. Kenapa gue bilang gitu? Kalau saya kenapa sih, ya? kalau karyawan saya ninggalin saya balik lagi, kurang ajar lu mau balik lagi ke gua gitu. Menarik. Dia pikir gitu. Kalau orang udah pernah kerja di luar, pasti dia bring something new to the company. Gila ya. Tapi jangan sekali-sekali selingkuh out. Segitunya loh mereka mikirin. Segitunya. Jadi menurut saya banyak ini yang bisa kita pelajarin the culture yang we can bring it here. Iya. Inilah namanya tuh Bang, buat kita tuh adalah connect sama expertnya gitu. Tadi kita bisa semoga nih, saya berharap bahwa para nasabah nanti atau potensial nasabah bisa ikutan. Terus kita bisa nggak cuma belajar dari China, tapi sesama kita sendiri, sesama satu grup itu juga. Karena bisa jadi mengkoneksikan, ada supply sama demand gitu loh Bang. Gitu. Oh ya, saya bisnisnya A, ternyata nyambung karena saya butuh gitu. Misalnya bahan baku dari company yang B. Yes, gitu. Exactly. Nah itu yang saya rasa tuh offline event itu I think it's going to be powerful gitu. Benefit terbesar itu orang kalau sukses kan harus punya network ya. Betul. Lu hebat tapi nggak punya network nggak bisa masuk loh. Saya bilang selalu dengan member-member yang ikut trip saya,
apa benefit terbesar itu adalah the network among us. Betul, betul. Yang pasti kata Pepe, jangan-jangan supply yang kita cari ada di sini loh. Betul, betul. Jangan-jangan ekspor yang kita cari ada di yang sekamar sama lu nih. Iya, betul. Jadi Nah, gitu-gitu. pas banget. Jadi kita juga di DBS Indonesia sendiri, Bang, itu sangat erat itu kolaborasinya dengan institusi atau departemen corporate banking kita. Oke. Jadi dari situ kolaborasinya dengan Ya. antara consumer tadi Abang Oke. tanya ya dengan institutional banking itu dekat gitu. Kenapa? Karena kita juga punya one bank solution. Jadi contoh misalnya perusahaan Abang gitu, oh ya butuh nih untuk manajemennya, solutionnya dari sisi korporasi. Misalnya butuh dana tambahan gitu. Nanti kita bisa hubungkan juga dengan institutional banking. Nah di samping itu lagi kita juga punya regional connectivity gitu. Jadi untuk seperti regional connectivity aja nih Bang, kita kartu kredit kita. Promo apa yang ada di Takashimaya gitu. Abang punya kartu kredit di BS Indonesia bisa dipakai, dapat gitu. Terus belum lagi nanti mau medical check up gitu kan ya, bisa kita ada promosinya juga gitu untuk medical check up di Singapura karena 1,5 jam ya Bang kan ke Singapura dekat sekali gitu ya. Jadi itu yang kita benar-benar mengkurasi propositionnya supaya nggak ngelihatnya kayak yang itu aja. Gitu. Hanya jadi, jasa simpan pinjam ya, taruh dana. DBS Bu Pepi memberikan much more than that. Betul. Dan lagi tadi kata Abang gitu bahwa networking, relationship, and you will gitu. connect. Betul. Saya pernah dengar ngikutin di biasa Instagram tuh kan suka muncul gitu Bang. Dia bilang bahwa masa depan itu yang paling krusial itu adalah relationship gitu. It's all about relationship. Jadi dengan begini belum tentu berhenti sampai di sini ya Bang ya. Begitu Abang kenalin nanti mereka sama Alibaba, sama company yang lain, mereka bisa juga menjalin hubungan selain daripada pertemanan tapi partnership gitu Bang. Itu yang kita harapkan. Jadi disitulah kita tuh mau drive impact-nya tuh kayak gitu Bang gitu. Jadi nggak semata-mata yang begitu hebat banget deh, jeli banget ya DBS membidik bahwa akan membawa prime customer-nya ya. Iya, betul. Affluent utamanya untuk pergi ke China untuk belajar banyak hal. Dan Jadi, bukan hanya belajar ya Bu Pepi ya, tapi juga bisa business matching ya. Betul. Jadi kita bisa pertemukan mereka dengan pengusaha-pengusaha sana. China itu sekarang overheating. Karena mereka tuh selalu mega nomor satu. Iya. Ya, tahu nggak ada perusahaan China bikin EV 77 detik. Satu EV ngerakit. Satu mobil listrik. Spektakuler. Itu, udah spektakuler. Mereka bikin semua terbesar. Misal mereka bisa bikin flat 8 lantai hanya dalam waktu 24 jam. Tapi sekarang marketnya kan saturated. Udah saturated. Dan ekonominya kan udah melambat. Artinya apa? Mereka tuh udah bangun pabrik besar, merekrut orang banyak, dan mereka butuh tempat-tempat baru untuk mereka invest. Salah satunya Indonesia. Iya. Wah, itu peluang luar biasa. Kita bisa pertemukan juga tuh. Iya. Nah, EV ini kan salah satu bagian dari ESG juga ya Bang ya. Jadi benar-benar dari sisi kita pun, dari sisi promo kita juga dengan kartu kredit itu kerjasama dengan EV gitu ya. Mobil gitu ada. Jadi bisa dapat installment juga gitu ya. Jadi ESG ini nggak cuma fun. Asal mereknya cocok boleh tuh. ada. Jadi Ibu memang mau prospek saya gitu. Atau belum masuk itu kan gitu. salah satunya gitu. Tapi saya tadi seperti saya bilang tadi Bang bahwa kita tuh nggak ada yang kebetulan. Di saat kita punya purpose kita jelas bahwa kita mau berkontribusi nggak cuma buat nasabah kita, buat potensial maupun larger community kepada populasi ke Indonesia juga. Tiba-tiba pas banget kan. Ketemulah dengan Abang yang memang juga bisa membantu para nasabah kita untuk mengkoneksikan bisnisnya. Jadi pada saat purpose kita jelas gitu, kita akan dipertemukan. Saya percaya itu sih Bang. Jadi percayakan dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang memang akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita, karena tujuannya itu adalah untuk orang banyak gitu Bang. Gitu. Jadi semoga nih looking forward. Amin. Thank you for the trust. Kalau saya melihat ya bahwa setelah saya pelajarin di BS itu ya, connecting to the opportunity.
connecting to the expert. Yeah, Ya dong. thank you. Yeah. Jadi ini yang akan dibuat oleh DBS ya, Bu. Iya. Ibu ya. Nah, jadi kita juga ngeliat bahwa investasi pun secara investasi mau taruh di mana gitu. Oh, kita banyak kerjasama dengan fund manager dan fund-fund yang kita atur itu ada juga yang di belakangnya adalah teknologi yang underlying-nya tuh di China gitu. Jadi kita ngeliat peluang untuk bahkan 5 tahun ke depan itu kawasan Asia excluding Japan, nah China itu berkontribusi 21% ke depannya untuk pertumbuhan global, ekonomi global. Betul. Jadi amazing gitu. Jadi saya rasa sih ini satu pembelajaran dan satu opportunity ya, Bang, kalau aku ngelihatnya ya. Nah, di China saya dengan Febri ya, kita ke Chengdu, kita ke Chongqing yang kota yang muncul di FYP-nya Ibu tuh. Yang ada yang train gitu masuk ke dalam nembus, apartemen gitu nembus. Itu gila. Nggak bersuara katanya, nggak ada suara. Itu ada namanya apa? Jinli Road. Itu kayak apa ya? Kayak di Paris, kayak di Rodeo Drive tapi lebih besar. Wah, dan penuh. Ya orangnya kan 1,4 miliar. Bisa kayak kita bisa melongo. Jadi kita kalau ke sana tuh banyak sekali ya dapat inspirasi, dapat peluang bisnis. Anda bisnis apa gitu. Saya percaya ini kan pebisnis yang banyak yang akan diajak ya. Semoga terpilih ya. Jadi nah ini nanti Bang, kita juga karena kan kita punya tadi regional connectivity. Jadi ada juga DBS di China. Di Shanghai. Ya. Nah nanti akan dipertemukan juga dengan rekan-rekan saya yang ada di bisa consumer. Dong, ya bahkan ada di institutional banking juga di sana dan bisa dipertemukan juga dengan manajemen dari DBS yang ada di China. Jadi saya percaya sih ya, ini sesuatu yang kita mau kurasikan benar-benar buat nasabah affluent kita tadi, Bang. Termasuk ya saya kan mungkin dari Bosum kita akan pertemukan juga dengan ketua-ketua asosiasi pengusaha di sana. Wah, very good, yang butuh opportunity untuk mereka expand atau invest ke Indonesia. Luar biasa. Wow, apalagi loh ini. Looking forward ya Bang ya. Jadi menarik ya kalau kita balik tadi ke orang-orang yang affluent customer gitu yang punya tabungan di atas atau punya investasi di atas 500 juta di DBS atau secara overall gitu kan yang mereka butuhkan bukan hanya jasa keuangan ya, ada lebih dari itu ya dan ternyata DBS memberikan banyak sekali ya Bu ya bantuan-bantuan. Ada advisory, kemudian advisory, terus kemudian juga tadi yang aku bilang proposition kita yang strong juga di market gitu dan bahkan sampai kita juga macam-macam privilege yang diberikan gitu mulai dari airport transfer, kemudian tadi data atau insight yang benar-benar tajam gitu sehingga bisa membantu nasabah dalam mengambil keputusan yang dikirimkan melalui EDM, bisa melalui digital banking kita juga gitu, bisa melalui WhatsApp yang lewat relationship manager kita yang memang kita juga tadi kalau Abang bilang bahwa Jack Ma sangat peduli dengan human sama gitu. Human resources itu people is one of our key important ya Bang ya. Jadi people, proposition, purpose definitely tadi. Jadi I think kedepannya sih kita melihat bahwa kita mau melengkapi semua nggak cuma lebih kepada relationship tadi. Jadi nggak cuma kebutuhan secara finansial tapi health juga gitu. Karena ada proses yang kita bisa berikan bantuan medical check up juga di Singapura. Iya, dan Bank Singapura Ibu ya. Iya, karena dan produk-produk yang kita berikan juga memberikan ada proteksi bahkan sampai legacy gitu Bang. Karena tadi kan kita ngomong di depan ya ada second generation ya Bang ya. Bagaimana nanti juga kita belajar dari para tadi yang Abang akan pertemukan kita para pebisnis di sana mentransfer legacy itu, warisan itu dari yang paling senior katanya, senior generation ke bawah gitu. Gak gampang Ibu Pepi karena 85% pebisnis itu orang-orang kaya di dunia itu adalah first generation. Artinya di second generationnya itu hancur. Ya jadi it's time to think gitu untuk first generation entrepreneur atau businessman untuk bagaimana supaya apa yang dia sudah capai dengan susah payah, harta yang udah dia kumpulkan bisa diwariskan dan diteruskan oleh second generationnya atau mungkin sampai third generation. Iya, dan bahkan gak ada konflik. Kan kita nggak mau ya Bang kalau misalnya mewariskan ke anak nanti dia bilang, oh anak pertama lebih seneng daripada anak kedua. Nah ini kita bisa atur gitu supaya equally distributed gitu. Dan untuk affluent customer dari DBS, I will share about that. That's my topic. Tadi nggak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Wah, I love it.
Thanks for the trust gitu. Ada lagi yang disampaikan mungkin closing statement? Closing statement saya adalah bahwa DBS hadir untuk memberikan solusi one bank solution, tapi lebih kepada menunjukkan bahwa kepedulian kita kepada nasabah kita tidak hanya dari sisi pribadi financial ya, tapi juga bisnisnya mereka dan juga hubungan kekerabatan, relationship mereka juga dengan anak-anaknya, dengan keluarga melalui tadi taking care of second generation gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita memberikan solusi end to end. Gitu Bang, nggak cuma satu-satu, tapi melalui DBS pribadi maupun korporasinya, pebisnisnya bisa dilancarkan gitu, mudah-mudahan gitu Bang. Dan for sure memberikan impact ya. Betul, tadi memberikan komunitas. Impact. Yes, drive impact. Wow, That's luar our biasa purpose. Thank you banget. Jadi saya cuma pengen tahu aja, DBS itu di negara apa aja sih? Singapura, Hong Kong, Taiwan, China, India, Indonesia. Itu 6 negara yang ekonominya sedang ekonomi growth-nya di atas rata-rata ya. Betul. Bukan juga suatu kebetulan. Iya, bukan juga. Ya, apalagi untuk orang Indonesia, kita itu sangat terkoneksi dengan barang-barang semua hampir dari China ya. Investor paling banyak juga dari China. Jadi kalau Anda mau ikut keriuhan dalam rangka untuk mengantisipasi yang dunia yang makin tidak karuan juga ya, ada perang, ada apa gitu. Kan ini kawasan-kawasan yang mestinya tidak ikut konflik. Betul. Ya? Betul. Ya, tidak ada konflik. Ya, jadi lebih memikirkan pertumbuhan. Ya, progres gitu. Jadi supaya tadi kalau ada salah satu statement kita adalah supaya gini, be confident, be more of you. Gitu. Dan jangan lupa growth mindset. Yes, growth mindset. With DBS. Thank you, Bu. Thank you so much. Untuk saya. Saya yang terima kasih. Kita kan janjian juga ada merah, putih. Gak ada yang kebetulan. Energi. Ini spark kita. Merah is our spark ya berarti ya Bang. Spark ya. Yeah, spark. What is your spark? Saya compassionate, integrity, dan loyalty. Tadi. My spark, happiness. Thank you. And impactful ya. Yes. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya yang hebat-hebat. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan satu pemahaman, inspirasi yang luar biasa. Anda mau sukses, seperti kata saya, bergabunglah dengan orang-orang sukses yang lain, ya. The bird of the same feather flock together. Jadi DBS sudah memberikan itu, ada saya nanti, mari sama-sama ya kita tergabung dalam kelompok inilah saya mengatakan seperti itu ya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.